Bab 5. Bos, aku kemari untuk menumpang merokok. Kamu sangat tepat waktu setiap hari. Bos toko ini berada di seberang jalan perusahaan Sujia. Bos memandang Han Sankian dengan menghela nafas. Suatu hari 3 tahun yang lalu, pemuda ini muncul di sini tepat waktu. Selama 3 tahun setiap hari, hujan atau cerah. Pada awalnya, bos merasa aneh, kemudian secara bertahap dia menyadari bahwa dia akan pergi setiap kali Suingxia meninggalkan perusahaan. Untuk identitas Han Sankian, bos memiliki tebakan kasar, tetapi tidak ada gunanya. Keluarga memiliki pengalaman yang sulit. Sujia ini dianggap sebagai pemborosan oleh seluruh Yuncheng. Mungkin dia tidak ingin orang lain mengetahui identitasnya. Lagi pula itu juga omong kosong. Han Sankian tersenyum. Bosnya adalah orang setengah baya. Dia sangat kagum karena kegigihan Han Sankian. Dalam 3 tahun terakhir, dia muncul tepat waktu pukul 4.30 setiap hari. Jadi dia diam-diam menjaganya di sekitar Suingxia. Kapan kamu akan menjemputnya dari tempat kerja? Bukan hal yang sama untuk melihatnya setiap hari. Tidak ada tamu di toko. Bos dan Han Sankian mengobrol. Meninggalkan perusahaan. Untuk identitas, Han Sankian memandangi pintu Sujia Company dan tersenyum kecil. Belum. Adik, saya ingin bertanya. Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakannya. Bos bertanya. Tentu saja. Aku melihatmu. Tidak seperti orang biasa. Bagaimana? Bagaimana kamu bisa memasuki keluarga Su? Meskipun bos tidak memiliki mata, dia terkena banyak tamu setiap hari. Di matanya, Han Sankian berbeda dari yang lain, dan dia tidak bisa mengatakan seperti apa rasanya. Bos berpikir bahwa dia seharusnya tidak menjadi pemborosan dalam populasi. Ada darah dan daging. Makan dan minum lazar tidak bisa kurang. Tentu saja seperti orang biasa, kata Han Sankian. Bukanlah maknanya. Bos ragu-ragu dan melanjutkan. Melalui begitu banyak kritik, jika Anda berubah kepada saya, itu akan runtuh. Kecelakaan. Han Sankian tersenyum. Dia meninggalkan anak itu sebagai sampah dan memasuki keluarga Su. Su Yingxia tidak runtuh. Dia memenuhi syarat untuk runtuh. Di mata orang lain, Han Sankian dipermalukan. Namun, di mata Han Sankian, ejekan Su Yingxia jauh lebih serius daripada dia. Aku menanggungnya. Tidak layak disebut dibandingkan dengan dia, kata Han Sankian. Bos itu menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah Su Yingxia pulang kerja, Han Sankian, seperti biasa, mengucapkan selamat tinggal kepada bos dan mengendarai motornya dan pergi. Su Yingxia berdiri di pintu perusahaan sampai Han Sankian menghilang. Dalam 3 tahun terakhir, Han Sankian menunggu Su Yingxia bekerja setiap hari. Dan Su Yingxia juga menunggu sampai Han Sankian pergi untuk naik bus. Kembali ke rumah, ketika Su Guoyou memberitahu Jiang Wei apa yang terjadi pada pertemuan itu, Jiang Wei sangat gila. Su Yingxia, kamu gila. Kamu tidak memikirkannya. Kamu diusir dari keluarga Su. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? Su Haichao dengan sengaja memprovokasi kamu. Tidak jelas apakah dia aman. Ceria, dia tidak ingin kita mendapat bagian harta keluarga Su. Ketika Jiang Wei mendengar kalimat ini, dia sangat marah. Karena kamu tahu mengapa kamu harus berjanji. Mereka tidak melakukan apa-apa, dan kamu bisa melakukannya. Su Yingxia sangat rumit sekarang. Dia percaya pada Han Sankian, tetapi dia tidak tahu apakah dia benar atau salah. Meskipun status keluarga mereka di perusahaan sangat rendah,
Tetapi wanita tua itu bisa cacat. Bagaimana mereka bisa mendapatkan sejumlah uang? Jika mereka diusir dari keluarga Su, tidak ada yang bisa dilakukan. Menggunakan takdir masa depan sebagai taruhan untuk percaya bahwa Han San Qian sangat mahal. Tetapi jika Anda mengatakannya, bisakah Anda masih menyesalinya? Bu, apakah kamu tidak percaya padaku? Jiang Wei sangat marah sehingga dia berkata, bagaimana Anda membuat saya percaya pada Anda? Kerabat keluarga Su, semua menyentuh hidung. Dan apa yang bisa Anda lakukan? Mengapa? Su Yingxia benar-benar tidak tahu apa itu. Karena dia berjanji akan hal ini. Semua karena pesan dari Han San Qian. Pada saat ini, Han San Qian kembali ke rumah dan pergi ke Su Yingxia dan berkata kepada Jiang, Bu, kamu harus percaya padanya. Dan dia pasti bisa melakukannya. Jiang dengan tidak sabar melirik Han San Qian dan berkata dengan dingin, apa hubungan hal ini denganmu? Jika kamu tidak memasuki rumah kami, putriku sangat cantik, dia akan menikah dengan para raksasa di masa depan. Kamu menghancurkan kami. Apa kualifikasi untuk berbicara? Petik 2. Han San Qian diam dan pergi ke dapur untuk memasak. Han San Qian, bisakah aku percaya padamu? Su Yingxia tiba-tiba berkata kepada Han San Qian. Han San Qian menoleh dan berkata sambil tersenyum, ya, apa situasinya? Jiang melihat hal-hal yang tidak beres, dan dengan cepat bertanya kepada Su Yingxia, masalah ini, tidak dapatkah ini menjadi limbah untuk membiarkan Su Yingxia berjanji? Kamu jelaskan, hal ini juga canggung. Apakah kamu membiarkannya berjanji? Jiang bertanya pada Han San Qian. Su Yingxia jelas, jika Jiang tahu pesan singkatnya, Jiang pasti akan marah pada, dan bahkan mungkin mengusir Han San Qian dari rumah. Ini yang aku putuskan. Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia, kata Su Yingxia. Tidak masalah. Saya melihat bahwa Anda terpesona oleh limbah ini. Bisakah dia percaya jika dia berkata, Su Yingxia, apakah Anda gila? Jiang meraih bahu Su Yingxia dan sangat bersemangat sehingga bahu Su Yingxia sakit. Melihat ekspresi menyakitkan Su Yingxia, ekspresi Han San Qian tiba-tiba menjadi dingin dan beku, menggenggam pergelangan tangan Jiang, dan dengan dingin berkata, bisakah Anda melepaskannya? Jangan lakukan itu pada Yingxia. Anda akan tahu besok, mengapa Anda tidak percaya padanya. Jiang sangat marah sehingga ketika giliran berbicara tentang limbah ini, kau biarkan aku pergi. Keluarga kita tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara, kata Jiang. Han San Qian menatap Jiang dengan mata dingin, dan dia tidak membiarkannya langkah demi langkah. Ini adalah pertama kalinya dia tampil sangat kuat di keluarga Su. Melihat mata Han San Qian, Jiang tiba-tiba merasa bersalah, sama seperti dia akan bunuh diri. Su Guoyou melihat ada sesuatu yang salah, dan dengan cepat muncul. Anda harus melepaskan dulu. Banyak hal telah dilakukan, apa gunanya masalah? Sekarang Anda hanya dapat menemukan cara untuk mewujudkannya. Setelah Jiang melepaskan Su Yingxia, Han San Qian merasa lega dan berkata kepada Su Yingxia, saya akan memasak. Jiang benci untuk menggertakkan giginya dan melihat pergelangan tangan merah. Dia berkata dengan emosi, aku akan menemukan cara untuk mengeluarkanmu dari rumah kami cepat atau lambat. Saat makan malam, Jiang tidak pergi ke meja. Su Guoyou mengatakan banyak tentang real estate air yang lemah di meja makan. Dia juga sangat takut di hatinya. Karena Su Yingxia tidak melakukannya besok, kerabat Su Haichao dan Su tidak akan pernah membiarkan mereka pergi. Jika mereka benar-benar diusir dari keluarga Su, mereka akan selesai.
Setelah makan malam, Han Sanqian mandi dan kembali ke kamar dan menemukan Su Yingxia duduk di tempat tidur dan menatap dirinya. Han Sanqian berbaring di lantai dan berkata kepada Su Yingxia, "Bos properti air yang lemah adalah teman sekelasku." Oh, Su Yingxia hanya menjawab dan tidak terus bertanya. Ruangan itu sunyi dan terdengar, dan tidak berubah hari demi hari selama 3 tahun. Tapi hari ini, suasana hati Su Yingxia agak aneh, terutama ketika Han Sanqian meraih tangan Jiang. Jenis mata, Su Yingxia tidak pernah melihatnya. "Jangan pergi ke perusahaan untuk menungguku nanti," Su Yingxia tiba-tiba berkata. Han Sanqian sedikit terkejut. Dia tidak berharap Su Yingxia mengetahui hal ini. "Baik." Su Yingxia memalingkan punggungnya dari Han Sanqian, menggigit bibirnya, dan jantungnya hancur tanpa bisa dijelaskan. Dia selalu berpikir bahwa dia bisa bebas dan mudah menceraikan Han Sanqian. Tetapi ketika Jiang mengusulkan masalah ini kemarin, dia menemukan bahwa dia tidak bisa melakukannya. Pria ini, betapapun polosnya dia, tidak ada gunanya. Tetapi selama 3 tahun terakhir, dia selalu bersamanya. Tidak peduli seberapa buruk komentarnya, tidak peduli seberapa dinginnya dia selalu tersenyum di hadapannya. Hati manusia terbuat dari daging. Su Yingxia tidak memiliki hati besi, dan dia sekarang tahu bahwa dia telah lama terbiasa memilikinya. "Pergi ke pintu perusahaan dan jemput aku." Han Sanqian seperti disambar petir. Dia melihat bagian belakang sisi Su Yingxia, dan ekspresinya yang tertegun perlahan menjadi bahagia. Su Yingxia tidak bisa melihat ekspresi Han Sanqian, dan dia tidak bisa mendengar jawabannya. Dia pikir dia tidak mau. Dia berkata tidak puas, "Jika kamu tidak mau, lupakan saja." Han Sanqian duduk dan dengan gembira berkata, "Ya, aku bersedia, aku akan melakukannya." Su Yingxia merasakan kegembiraan Han Sanqian. Kedua garis air mata jatuh seperti mutiara. Ternyata dia tidak ingin banyak. "Maaf selama 3 tahun terakhir."